Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Kembali bersama saya Rini SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari TK Ranum, Kota Padang. Pada video saya kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi yang merupakan tugas dari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan beliau berdua adalah orang yang selalu mendampingi dalam pendidikan kami selama pendidikan calon guru penggerak, yaitu Bapak Fasilitator, Bapak Rian Fernandes SPD MPDT, dan Ibu Devi Novita selaku pengajar praktek kami. Baiklah, saya akan memulai pemaparan saya. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Yang mana artinya pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua murid yang ada di kelas kita. Maksudnya adalah bahwa setiap anak itu unik, mereka mempunyai kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan minat mereka, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi dari setiap anak itu pasti berbeda. Nah, maka dari itu, disinilah diminta usaha guru untuk dapat memenuhi semua kebutuhan murid yang berbeda-beda, agar mereka dapat belajar dengan nyaman, serta tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran, 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, 3. Melakukan manajemen kelas yang efektif, 4. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, 5. Yaitu melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, 2. Minat anak, dan ketiga, profil belajar murid. Kita akan coba bahas kesiapan belajar murid. Nah, kesiapan belajar murid ini yaitu mengharuskan guru dalam menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui serta di mana murid itu berada. Kemudian minat murid. Pada minat murid ini yaitu minat setiap anak itu sudah jelas pasti berbeda-beda. Nah, minat itu adalah salah satu motivator yang paling penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian profil belajar murid. Yang mencakup dalam profil belajar murid adalah lingkungan, kecerdasan majemuk, budaya, serta gaya belajar. Sebagai seorang pendidik, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara berikut. Pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal, terus mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Selain itu, kita juga lakukan berbicara terlebih dahulu dengan guru murid sebelumnya, kemudian menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik, serta membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Adapun strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, kita dapat melakukan dengan 3 strategi. Pertama, diferensiasi konten, kedua, diferensiasi proses, yang ketiga, diferensiasi produk. Nah, diferensiasi konten adalah ini berkaitan dengan apa saja yang kita ajarkan seperti konsep, materi, serta keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Kemudian diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami konten serta cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Selanjutnya adalah diferensiasi produk. Nah, ini adalah merupakan bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran dengan modul-modul yang lain? Baiklah, saya akan coba memaparkan keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dengan modul 2.1. Keterkaitan modul 1.1 dengan 2.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak didiknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini sesuai berdasarkan filosofi
Bapak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak itu harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi semua kebutuhan murid. Dengan demikian, maka seorang guru penggerak sudah dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid untuk merdeka belajar sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.3 adalah pembelajaran yang berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang mana berpihak kepada murid. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada terbentuk kesepakatan kelas sebelum pembelajaran dimulai agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan saya pada koneksi antar materi pada modul 2.1. Sekian dan terima kasih.